Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di podcast bersama saya Ahnaf, mahasiswa Unmul Ponorogo, Prodi PAI. Ya, langsung saja ke acara inti ya. Bisa diperkenalkan nama dan profesinya sebagai apa, di lembaga mana mungkin? Ya, dengan saya Riris dari guru MI di daerah Madiun, salah satu lembaga di Madiun. Ya, terus sebagai pengajar PAI. Oke, guru PAI ya. Guru PAI. Jadi sini akan bernarasumbernya langsung guru PAI. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang memotivasi Anda untuk memilih profesi sebagai guru PAI? Jadi pertama kali motivasi saya menjadi seorang PAI itu tuh gara-gara saya tuh suka sama anak kecil gitu loh ceritanya. Suka sama anak kecil, jadi kayak enak gak sih kalau misalnya tiba-tiba gitu kayak ngurus anak kecil gitu. Jadi ya Jadi itulah awalnya gitu. anak kecil yang memotivasi Iya. dengan jadi guru PAI gitu. Iya. Oke. Selanjutnya, adakah tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi Anda? Kalau tokoh itu aku dulu waktu di pondok ya kayak terkagum-kagum gitu, tertakjub-takjub itu sama Ustadz Fairuz Bakir Ahmad. Itu salah satu kiai di pondokku. Jadi ceritanya beliau tuh tipikal orang yang kayak ayah Hebel, tahu gak sih ayah Hebel? Kayak nganggap muridnya tuh semuanya tuh anak-anaknya gitu. Jadi kayak orang ini kok sekeren itu, kok bisa sampai bisa membawa anak-anaknya gitu sampai kayak pada nurut gitu loh sama ustadznya itu, kayak saking sayangnya, paham gak sih? Kayak dia tuh benar-benar sosok tokoh yang benar-benar menginspirasi bagi saya. Oke. Selanjutnya, apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru PAI? Kan sebenarnya saya kalau misalnya di sekolah itu kan nggak cuma sebagai guru PAI aja kan ya, Ya, betul. sebagai guru kelas juga gitu. Nah, sebagai guru kelas dan guru PAI itu pertama itu tugasnya apa sih? Tugasnya kayak membantu anak-anak, mendampingi anak-anak biar mereka tuh akhlaknya baik gitu loh, biar mereka menjadi berakhlak, biar mereka tuh bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Sebagai guru PAI sendiri kita kan juga harus membenarkan bagaimana tata cara sholat mereka yang benar, gitu. Bagaimana mereka relasi mereka hubungan mereka kepada Allah, Ya. hubungan mereka antar sesama gitu kan. Nah, seperti itu. Itu kan sebenarnya dasarnya kita kan membina dan mendampingi gitu, mengajari, ibu dan ibu. Jadi hablum minallah sama hablum minannasnya Itu harus penting, ya, Mas. penting. Selanjutnya, bagaimana Anda menyusun rencana pelajaran yang efektif untuk mata pelajaran PAI sendiri? Menyusun pelajaran yang efektif itu sebenarnya kita tuh kenapa kalau pas di kuliahan itu kayak butuh belajar modul ajar, belajar silabus, belajar ATP dan lain sebagainya, itu buat apa? Buat kita tuh merantai gitu loh, kayak pertemuan pertama itu dilaksanainnya kapan kayak gitu, biar maksudnya ketika kita sampai pada kayak ujian akhir semester nanti Ya. kita tuh kayak nggak ada yang kelewat gitu loh. Oh, betul. Nah, kayak misalnya kita ada ulangan harian itu juga biar nggak kelewat juga kayak gitu, biar maksudnya batas pemahaman mereka juga sampai gitu, kayak nggak keburu-buru kok misalnya kita nggak ada persiapan kayak gitu, persiapan tulisan, persiapan modul aja, MPP dan lain sebagainya kayak gitu kan nanti kadang-kadang bisa loh jadi keteteran kitanya gitu, kayak ada yang ketinggalan gitu. Terkadang kayak aduh ini harus cepat-cepat materinya kayak gitu gara-gara kita tidak mempersiapkannya gitu. Nah, itu tuh penting banget kalau buat efektivitas mengajar gitu loh. Oh, iya. Jadi persiapan ya. Mungkin kalau dalam mahfuzah tuh man arfa buddha safari ada. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan pasti akan prepare atau cepat-cepat atau persiapan. Oke, selanjutnya bagaimana cara Anda berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum PAI di sekolah Anda? Nah, pengembangan kurikulum itu gimana caranya kita biar kayak kurikulum sekolah itu berkembang itu kenapa? Biar apa? Dengan apa? Itu kayak
dengan metode ajar yang berbeda-beda. Misalnya kan nggak semuanya kita kasihnya metode ceramah itu kan malah bikin anak-anak boring nggak sih? Kalau misalnya anak tuh boring, jadi kayak malah nggak digateknya nggak sih? Yeah. Nah, malah nggak digateknya, malah pelajaran jadi malah bubrah gitu. Jadi kayak apa namanya, malah nggak didengarkan gitu. Nah, ini nih yang harus kita lakuin buat berkembangnya teknik belajar kita dan kurikulum kita tuh apa? Dengan misalnya meremix metode-metode, misalnya kita remix metode ceramah mungkin besoknya metodenya kita dengan bermain atau berdiskusi kayak gitu kan bisa kan ya, senyamannya anak lah, yang penting anak tuh nyaman gitu loh, biar mereka bisa mengikuti pembelajaran PAI di sekolah gitu. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin biar gak waleh gitu ya. Biar gak waleh. Jadi selang-seling, diselingi apa mungkin. Oke. Selanjutnya apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengajar PAI dan bagaimana menanganinya? Nah, tantangan terbesar sebenarnya karakter anak-anak ini ya. Karena kan gimana sih, kalau dalam kelas kan memang ada minimal mungkin 28 orang atau sampai 30, atau bahkan ada yang kelas besar yang sampai 40 anak itu kan terkadang kan karakternya kan beda-beda. Karena karakter yang beda-beda kan kadang pegel sendiri, kadang sebel sendiri, kadang rame sendiri kan kadang kita pegel dewe kan biasanya kayak gitu kan. Bagaimana cara menghadapinya? Mungkin yaitu dengan banyaknya metode tadi, biar mereka tuh merasa kayak nyaman ke kita. Yang penting tuh anak-anak tuh merasa nyaman ke kita. Kalau anak-anak tuh nyaman sama gurunya, kalau anak-anak tuh merasa gurunya seru ya, gurunya nyaman ya, pasti bakal di rumah nih, biasanya kayak gitu. Ya walaupun mungkin ada beberapa anak yang memang karakternya memang tidak iso menang, tuh pasti ada ya guys ya kayak gitu. Itu pun juga tetap harus diperingatkan. Mungkin memperingatinya dengan dingin. Maksudnya kita tuh gak boleh emosi juga gitu. Kita harus nahan emosi dulu kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya udah pegel nih, udah sebel nih sama tingkah lakunya bocil-bocil nih, kita juga harus kayak diem dulu gitu, sabar dulu gitu. Baru kita bisa menangani mereka dengan kepala dingin gitu. Iya, betul. Kepala dingin. Angelnya nih mau kepala dingin. Selanjutnya, metode pembelajaran apa yang bisa digunakan supaya membuat pelajaran PAI sendiri itu lebih menarik atau daya tariknya lebih? Nah, itu tadi yang aku bilang tadi, yang pengembangan kurikulum dengan metode-metode yang menarik. Nah, dengan metode-metode yang menarik ini, kayak misalnya bermain tadi kan, dengan bermain kan mereka kayak berpikir kayak seru ya gitu loh. Kalau mereka udah seru, udah seneng, udah yakin di rumah nih. Yang penting deket dulu. Yeah. Pokoknya dalam pembelajaran, pokoknya tau gak sih yang peribahasa tak kenal maka tak sayang? Udah, itu pokoknya harus kenal dulu, harus kenal anaknya dulu, ambil hatinya, baru dilebok nih, plok. Siap. Selanjutnya, bagaimana peran teknologi dalam pengajaran PAI? Apakah Anda menggunakan alat atau platform digital tertentu? Biasanya peran teknologi digunakan kayak misalnya kayak video-video pembelajaran gitu kan. Video-video pembelajaran itu kayak berupa apa aja, misal atau animasi Nusa dan Rara kan ya. Animasi Nusa dan Rara itu kan banyak kan, kayak misalnya ada yang menahan emosi, itu kan juga salah satu kayak maksudnya materi akidah akhlak ya, kayak gitu, menahan emosi, sabar, kayak gitu kan mungkin bisa ditampilkan ke anak-anak ini loh. Nusa dan Rara aja bisa kayak gitu kan, dengan adanya kayak video-video kayak gitu kan. Sekarang zamannya lihat video, zamannya audio visual kan ya. Anak-anak kan lebih suka audio, lebih suka gambar, lebih suka suara kayak gitu kan. Hal itu tuh kayak lebih menarik itu buat mereka. Mungkin kayak gitu juga bisa masuk ke dalam hati mereka gitu, lebih masuk ke dalam otak daripada cuma omongannya guru toh gitu loh. Karena terkadang guru itu tidak menjadi visual mereka ya, terkadang ya kayak kurang fokus kalau misalnya ke guru toh, aduh bosan gitu kayak. Siap. Selanjutnya tadi kan kalau modul belajar lewat teknologi ya, mungkin bisa disebutkan plus minusnya atau kelebihan dan kekurangannya dari metode teknologi tadi.
Nah, plusnya sih itu kan lebih kayak anak tuh cepat memahami, cepat paham, cepat suka gitu sama pelajaran. Tapi kelemahannya itu kan terkadang kan proyektor itu susah ya masanya kalau misalnya sekolahnya sendiri nggak ada proyektor kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita untuk masang templok itu kan udah menghabiskan banyak waktu. Selain itu juga kalau misalnya kita selalu memberikan ini apa namanya video itu kan kayak nanti beberapa nanti kan bisa ini kan bisa decline apa batas waktu apa namanya ini loh terhambat. Oh, bisa iya. terhambat. Nah, bisa terhambat itu karena kenapa kok saya bilang bisa terhambat itu karena anak-anak pasti nanti minta film lagi, bar nanti kan ulangan hariannya kapan gitu kan kita butuh evaluasi setiap materi juga gitu. Tuh, Iya. jadi itu kurangnya nanti ketagihan ya guys, teman. Candu ya, mungkin candu ya. Selanjutnya, seberapa penting latihan dan workshop bagi pengembangan profesional seorang guru PAI? Nah, namanya pelatihan, namanya seorang guru. Sebenarnya kalau misalnya kita menjadi guru itu kita tuh harus ini loh, terus belajar. Mereka anak murid yang belajar dari kita juga belajar dari anak-anak. Nah, selain itu kita juga harus mengembangkan skill kita gitu biar pelajaran kita tuh nggak sampai situ-situ tok gitu loh. Ada mungkin biar kita tuh bisa belajar dengan metode lain gitu kan. Mungkin kan ada banyak kreasi yang lain gitu biar anak-anak itu bisa lebih excited dengan kita gitu loh. Selain itu kan persiapan kita sebagai guru kan juga harus memahami karakter anak kan. Kadang-kadang kita kayak dalam realita anak-anak itu kok tiba-tiba kayak gini kan. Mungkin sebagai kita yang guru muda itu kan kayak merasa kok ada lagi sih yang aneh-aneh gitu kan. Mungkin kan dengan orang yang lebih profesional kayak guru-guru yang lebih profesional yang lebih senior dari kita gitu bisa ngajari kita gitu loh, bisa bisa membantu kita untuk berkembang menjadi guru yang lebih baik. Berarti sangat penting ya. Iya, sangat penting. Apakah Anda mengikuti pelatihan tertentu untuk meningkatkan keterampilan mengajar Anda? Kalau misalnya mengikuti pelatihan tertentu, alhamdulillahnya di lembaga saya yang saya ikuti itu yang saya masuk di dalamnya. Duh, kok susah banget ngomongnya. Belibet ya guys ya. Nah, di dalam lembaga saya tuh alhamdulillahnya setiap per bulannya itu kayak 2 bulan sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali, pokoknya itu setiap hari Sabtu itu kayak kita tuh kayak kayak dilatih kayak diberikan pelatihan kayak bagaimana apa sih urgensinya menjadi guru, bagaimana sih kita menyikapi karakteristik anak yang bermacam-macam. Terus selain itu juga kita tuh harus mengembangkan keimanan kita dulu sebelum kita mengajarinya ke anak-anak. Misalnya apa sih ma'rifatullah sebenarnya, mengingat Allah kembali itu pun juga merupakan salah satu cara kita untuk menumbuhkan keimanan kita kan. Kita tuh imannya harus lebih kuat ya daripada anak-anak ya. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, kalau misalnya iman kita nggak kuat, masuk gurunya mengajarkan tapi nggak melakukan kan aneh kan ya. Kaburomaktan ya. Kaburomaktan itu kan nggak boleh kan ya. Makanya sebelum kita tuh mengajarkan ke anak-anak, kita harus berbenah diri dulu gitu. Karena sebenarnya karakteristik anak itu terbentuk dari orang-orang dewasa yang mereka lihat gitu. Karena apalagi kalau kan MI kan ya, mereka kan benar-benar melihat apa yang mereka lihat, apa yang mereka ingin, benar-benar seperti kayak fotokopi paste. Loh, guruku aja lo kayak gitu, masa aku nggak boleh kayak gitu gitu. Iya. Bahaya banget tau emang. Ya. Selanjutnya, apakah Anda sudah melakukan kolaborasi dengan guru lain sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Untuk kolaborasi kan memang kan saya guru baru baru 2023 kemarin gitu. Untuk kolaborasi mungkin
belum pernah itu saya lakukan gitu. Mungkin untuk kedepannya kali ya, nanti coba coba bilang ke seniornya, Ustaz ini coba ini ajarkan saya cara berkolaborasi gimana. Ya, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam profesi ini? Tantangan terbesar ada kayak ya udah itu kan dari tadi kan saya kan membahas tentang karakter ya. Karakter anak yang berbeda-beda itu memang menjadi sebuah PR buat kita gitu. Bagaimana kita menghadapi karakter mereka yang bermacam-macam, karakter mereka yang menjengkelkan, ya kita sebut saja menjengkelkan ya. Karena nyebelin banget kadang kalau misalnya emang kita tuh harus melatih sabar. Betul. Sama anak kecil tuh memang harus melatih sabar, kesabaran. Sebenarnya nggak anak kecil doang sih, anak SMA pun juga kayak itu, anak SMP juga kayak gitu. Ya kan kayak gitu kan memang pola karakteristiknya mereka karena yang berbeda-beda itu kita kan harus menahan emosi, harus sabar gitu kan. Karena kalau misalnya kita tuh nggak kepala dingin, takutnya kan omongannya aneh-aneh kan ya. Kalau misalnya omongan aneh-aneh terkadang malah membuat luka di hati seorang anak gitu kan. Tahu nggak sih yang pernah lihat nggak sih di berita kalau misalnya luka seorang murid pada gurunya itu bisa teringat sampai kemudian hari kayak gitu kan. Ketika kita melukai hati seorang bisa teringatnya sampai nanti kayak gitu. Nah itu yang paling penting itu sih, harus kepala dingin. Kalau misalnya marah harus sabar dan kepala dingin. Ya, tahan sebentar, tahan, nanti setelah itu baru biar agak plong dikit baru ngambil tindakan. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman tadi? Nah, awalnya kan udah kan tadi kepala dingin. Ketika kita sudah merasa udah sabar, udah dingin hatinya, udah bisa berpikir, baru kita bilang, kan kita diam dulu kan. Diam dulu buat apa? Buat mengatur emosi kita kan. Ya jujur-jujuran aja lah ya, pasti kayak gitu kan emosi kan ya. Nah itu yang tadi aku bilang tadi, kalau misalnya kita emosi, omongannya takut kemana-mana. Nah ketika saat itu kalau misalnya udah kejadian kayak gitu, kita harus diam dulu. Buat apa? Meredakan emosi kita dulu. Kita harus berdamai dengan diri kita dulu. Awalnya seperti itu. Kalau misalnya kita udah berdamai sama diri kita nih, nah nanti akhirnya baru kita bilang kalau misalnya apa yang mereka lakukan atau tindakan mereka yang kurang menyenangkan itu bisa menyakiti hati seorang guru juga gitu kan. Harus pakai ridho tetepan ya kalau misalnya ini belajar itu sebenarnya bisa mengurangi keikhlasan guru juga kayak gitu. Itu jadi mengingatkannya dengan pelan-pelan gitu ya, karena memang anak zaman sekarang itu ya kalau misalnya dikerengi ya makin menjadi ya, mending itu ya guys ya, diam dan kepala dingin gitu. Oke. Selanjutnya strategi tersendiri untuk tetap kreatif dalam proses pembelajaran pada era globalisasi. Nah, untuk tetap kreatif ya, kalau misalnya untuk tetap kreatif pada zaman era globalisasi tadi ya udah termasuk dalam teknologi tadi nggak sih? Kita memberikan video pembelajaran kayak Nusa Dara atau video kayak kalau misalnya SKI, video perang-perang itu biar lebih menjiwai gitu kan ya. Kalau selain itu kan memang banyak ya tantangannya di era globalisasi ini ya, 4.0 ini ya. Anak-anak kan kebanyakan media sosial ini itu gitu kan. Banyak juga loh di TikTok tuh lewat FYP aneh-aneh gitu kan. Kadang ya dewasa, kadang-kadang konten-konten dewasa kadang lewat juga. Itu kan memang harus adanya ini pendampingan dari orang tua. Kalau kita dengan menghadapi era globalisasi ini kan nggak bisa kan, kita memang harus megang anak sepenuhnya setiap hari sampai tidur kan nggak mungkin ya, rumahnya beda-beda gitu kan. Nah daripada seperti itu mungkin kita bisa memberikan pemahaman kepada orang tuanya juga gitu. Mungkin nanti ketika ada sesi kayak kumpul orang tua bersama guru. Bentar maaf. Nah ketika ada perkumpulan orang tua bersama guru, itu kan nanti bisa dijelaskan, ibu ini anaknya seperti ini, kita mohon nanti diatur jam
ini jam melihat megang HP-nya, megang gadgetnya kayak gitu. Masuk ke dampak dan evaluasi, mungkin bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran Anda sendiri? Nah, untuk mengevaluasi efektivitas belajar kita kan pembelajaran kita maksudnya. Ya. Biasanya kita kan memang kan namanya harus persiapan ya guys ya. Persiapan kita kan harus banyak ya, kalau mau ngajar itu kan harus ada modul ajar, ada ATP, ada silabus dan lain sebagainya. Itu kan memang sangat penting gitu kan. Nah, misalnya kemarin kita ini tidak didengarkan, misalnya hari ini kita tidak didengarkan, berarti otomatis metode kita hari ini sangat membosankan kan. Iya. Makanya kenapa anak tidak memperhatikan gitu. Berarti kedepannya kita harus melakukan suatu hal yang baru, kayak misalnya metode saluran yang baru gitu. Dengan apa? Kita kan sudah ada nih persiapannya nih, udah ada silabus nih, udah ada ATP nih. Misalnya kemudian nanti besok ini waktunya untuk latihan kerja gitu kan. Mungkin latihan kerja kita nggak usah ngasih berupa lembar kertas kayak soal ujian, ulangan harian itu, mungkin bisa dengan kayak soal-soal yang menyenangkan. Misalnya memberikan soal kuis tapi dengan cara bermain, berdiskusi dengan anak-anak atau bagaimana, itu kan juga bisa kayak gitu kan. Selain itu kan juga untuk menjaga efektivitas juga, pokoknya kita memang harus selalu evaluasi diri sih. Pentingnya kayak gitu sih. Tetap pokoknya kalau misalnya anak-anak, bagaimana reaksi anak-anak itu menjadi evaluasi kita sebenarnya kayak gitu. Pokoknya mereka bisa memahami, kalau mereka belum bisa memahami berarti itu menjadi evaluasi. Evaluasi tersendiri bagi guru ya? Bagi guru. Oke. Apakah ada feedback dari siswa atau orang tua yang sangat berkesan atau sangat berkenang? Untuk feedback itu sangat menyenangkan sih kalau misalnya jadi guru. Karena pernah kan memang saya kan pendamping, saya bukan guru kelas tapi pendamping. Pendamping itu kayak misalnya ada kan kalau kelas 1 tuh ada guru wali kelas, ada pendamping gitu. Nah, karena memang ada 2 pendamping. Kenapa? Karena ada kan beol di kelas, ada pipis, kadang ribet ya guys ya, kadang nyebur air, kalau kena air kayak gitu kan ya kan, harus ganti baju, harus ngapain kayak gitu kan ya, kan riuh ya guys ya. Mungkin dengan adanya keseharian bersama guru, mereka menjadi nyaman gitu kan. Mungkin mereka bisa kayak apa-apa jadi selingi ya, tau kan selingi? Tau kan ya selingi? Iya. Nah, kadang selingi kayak gitu kan ada aja kelakuan mereka kan menjadi obat tersendiri buat kita kan sebenarnya, kayak ya ada aja anak ini kelakuannya kan kadang-kadang mereka rame-rame sendiri kayak us ya, walaupun pusing ya, tapi kan itu kan kayak obat gitu. Selain itu dari wali murid alhamdulillahnya kayak mungkin pada hari guru kayak memberikan seserahan, misalnya ngasih buket, ngasih dan lain sebagainya, itu kayak gimana sih rasanya dihargai, itu kan seru kan. Aku dihargai loh, kayak itu kan seneng banget kan. Oke, berikutnya menuju ke pesan ya. Pesan atau saran tersendiri khusus kepada calon-calon guru PAI seperti saya ini, mahasiswa yang sekarang lagi aktif di universitas. Oke, nah ini ya guys ya, kalau misalnya kuliah kan kadang-kadang ini ya capek, kesel, ini pikiran pusing, lagi males-malesan gitu. Ingat ya, ketika kalian malas, ingat nanti kalian akan bertemu dengan murid-murid ya. Kalau misalnya kalian tidak paham apa yang ditanyakan murid kan malu guys ya. Apalagi kalau misalnya selain itu kayak pelajaran kita yang kayak modul aja, kayak silabus, ATP itu dan lain sebagainya, itu yang bikin pusing. Itu kalau misalnya kalian nggak paham dari sekarang, nanti kalau kamu baru masuk ke sebuah lembaga nanti pusing sendiri guys kan. Kalian belajar lagi beneran, mending kalian capek-capek belajar sekarang, udah paham sekarang, daripada nanti kalau misalnya kalian baru masuk habis itu jegrek belajar lagi ngomong-ngomong.
kita sebagai generasi muda nggak boleh ngawang-ngawang ya guys ya. Oke, apa harapan Anda untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia? Untuk harapan saya sebagai sebagai guru sendiri ya, untuk pendidikan Indonesia ini mengurangi adanya oknum-oknum guru yang tidak ikhlas dalam mengajar. Karena mengajar ya, mengajar kan sebenarnya sebuah ibadah juga ya. Kita mengajarkan itu kan juga sebuah ibadah gitu. Kalau misalnya kita tuh kayak mikirnya cuma hanya untuk uang, terus yang penting balik aku untuk duit, itu kayak menurunkan pendidikan dan adab anak gak sih kayak gitu mah. Kalau misalnya kita tuh Allah kalau misalnya kayak gitu kan gimana nanti anak-anak Indonesia di kemudian hari kalau misalnya gurunya saja begitu gitu loh. Kalau misalnya gurunya saja tidak mau tahu dengan pendidikan anak-anak muridnya, anak-anak generasi zaman sekarang gitu kan. Gitu. Jadi kita harus bersungguh-sungguh kalau misalnya menjadi guru ya guys ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin, apakah ada tujuan pribadi yang ini Anda capai dalam karir mengajar Anda? Tujuan pribadi itu sebenarnya menjadi lebih baik di versi kita. Misalnya kayak kita terus belajar itu pun menjadi sebuah tujuan saya. Kayak tujuanku tuh sebenarnya belajar terus kayak menjadi versi terbaik seorang guru gitu loh. Itu tujuan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator atau pembawa acara atau host atau penginterview atau tukang nanya ya. Saya selaku pembawa acara minta maaf apabila ada tutur kata baik dari narasumber maupun saya sendiri. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.